Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipermudah oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat kebaikan, menuju taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dibacakan kalamullah, dibacakan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan para ulama. Maka kita memohon kepada Allah tambahan ilmu, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang Dia terima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah mulai pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji kitab baru setelah selesai dari pembahasan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid atau Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan dibantu syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena ini merupakan kebiasaan para ulama dalam rangka untuk meniru Allah Subhanahu wa taala yang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam rangka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis surat kemudian dikirimkan kepada raja-raja di zaman tersebut, kepada Raja Romawi, Persia. Nah, beliau memulai tulisannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya para ulama sering memulai kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata penulis, yaitu Ma'ali Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau kita ingin tahu biografi singkat dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari kabilah Bani Zaid. Dan beliau merupakan seorang yang masyhur di kota Najd. Ya, satu kota dengan siapa berarti? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi nggak satu zaman ya. Nggak satu zaman, cuman tempatnya saja sama. Beliau dilahirkan di bulan Dzulhijjah tahun 1364. Ya, hitungan dewe lah. Beliau banyak menempuh pendidikan sejak kecil. Beliau menempuh pendidikan di kota Riyadh,
Ya, kemudian beliau juga berguru atau kuliah istilahnya di Fakultas Syariah, kuliah syariah, sampai akhirnya ke perguruan tinggi universitas yang fakultas ini apa istilahnya hukum, nah, fakultas hukum bahasanya. Di antara guru-guru beliau, ya di antara guru-guru beliau adalah Syekh Saleh bin Abdullah ibn Mutlik, yang merupakan seorang qadhi, seorang hakim di pengadilan Riyadh. Jadi hakim di pengadilan Saudi itu adalah para ulama. Ya, hakim-hakim di pengadilan Saudi itu adalah para ulama-ulama. Bukan orang pegawai sembarang, enggak, tapi orang-orang yang memang benar-benar mengetahui ilmu syar'i. Nah, di antara prestasi beliau atau di antara karya-karya beliau, selain kitab Hilyah Thalibil Ilm, diantaranya adalah Ibnu Qayyim Hayatuhu wa Atharuhu wa Mawariduhu, yaitu tentang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga punya Fiqih An-Nawazil, beliau juga punya Mu'jam, dan banyak. Ini kalau dilihat ada sekitar 32 lebih karya-karya beliau. Dan beliau banyak menjabat di ini ya, menjadi qadhi ya, di mahkamah-mahkamah Saudi. Syekh Bakar Abu Zaid ini banyak menjabat menjadi qadhi, hakim di pengadilan di mahkamah-mahkamah Saudi. Tapi langsung saja, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, alhamdulillahi wa ba'd. Ini kita baca matanya dulu. Segala puji bagi Allah, dan setelah itu, fa'uqayyidu ma'alima hadhihi al-hilyah al-mubarakah am alf ba'da 400 wa 8 hijriyah wal muslimuna walillahil hamdu yu'ayishuna yaqdatan ilmiyatan tahallalu laha subuhatul wujuh. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengikat pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Hilyah, buku Hilyah ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1408. Ya, 1408. Jadi beliau menulis kitab ini pada tahun 1408. Berarti berapa tahun yang lalu? 37 tahun yang lalu, ya. Beliau sudah menulis kitab ini 37 tahun yang lalu. Lebih tua dari usia saya. Kemudian kata beliau, sedangkan saat itu kaum muslimin yu'ayishuna yaqdatan ilmiyah. Mereka hidup di tengah era masa-masa kebangkitan ilmu. Kaum muslimin ketika itu hidup di era-era masa kebangkitan ilmu. Di mana kata beliau, kebangkitan ilmu ini tahallalaha subuhatul wujuh, disambut oleh kaum muslimin dengan wajah yang sumringah, wajah yang gembira. Wala tazalu tunashitu muqaddimatan ila taraqi wan nuduj fi afidati syababil ummah majdaha wa damaha al mujaddid li hayatiha. Kata beliau, aktivitas kebangkitan ilmu ini itu terus bergulir, terus menggema, terus berproses menuju kemajuan dan kemajuan. Ya, kemajuan ilmu di Saudi terutama itu terus berproses, kata beliau. Dan bahkan hal ini terjadi pada orang-orang yang masih syabab, masih pemuda-pemuda. Mereka ingin menggali atau mereka ingin belajar ilmu tersebut dalam rangka untuk memperbaiki kondisi mereka. Ya'ulluna minhu wa yanhalun faladaihim minat tumuh wal jami'iyah wal ittila' al mudhish wal ghausi ala maknunatil masail ma yafrahu bihil muslimuna nasran fasubhana man yuhyi wa yumitu quluban. Ya. Lakin la budda li hadhihi an-nuwal al-mubarakah min saqi wa ta'ahudi fi masaratiha kafa.
Ya, kata beliau, banyak ketika zaman tersebut para pemuda-pemuda mereka berbondong-bondong untuk mengambil ilmu, untuk belajar. Mereka bahkan memiliki sifat tamak dalam belajar. Ya, para pemuda, ada fenomena-fenomena demikian di mana para pemuda memiliki sifat semangat yang membara, berapi-api dalam belajar. Ya, mereka sangat antusias. Mereka sangat antusias untuk belajar. Dan sangat giat, bukan cuma antusias saja kemudian malas, enggak. Tapi mereka gigih dengan belajar itu. Maka kata beliau, segala puji bagi Maha Suci Allah yang telah menghidupkan dan mematikan hati. Di mana kaum muslimin pada zaman-zaman sebelumnya, mereka banyak mengalami kemunduran disebabkan mereka malas mempelajari ilmu. Mereka tidak lagi mau belajar ilmu, kecuali hanya sedikit saja. Tapi beliau bersyukur munculnya fenomena-fenomena pemuda-pemuda yang semangat untuk belajar ilmu. Namun kata beliau, la budda li hadhihi nuwat al-mubarakah. Namun meskipun tadi anak-anak muda itu bangkit untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah ini uang kita kok. Langsung dibagi dah. Hah? Dari pagi tadi belum datang. Oh, belum dikirim? Belum datang. Udah. Dari pagi tadi tulisannya menuju rumah. Oh, ininya apa? Kurirnya. Kurirnya. Oh, iya qadarullah sudah. Tunggu kayaknya nggak datang gitu kan. Ya, kan masih muqaddimah. Kata beliau, akan tetapi kebangkitan-kebangkitan seperti ini wa ta'ahud fi masaratiha kafa nashran lidhamanati allati taqufu anha al-athara wa ta'athura fi mathani talab wal amal min tamawujatin fikriyatin wa aqadiyatin wa sulukiyatin wa ta'ifiyatin wa hizbiyatin. Ya, kata beliau, kebangkitan para pemuda-pemuda ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga wajib untuk dipupuk, tapi di sisi lain juga harus dijaga. Ya, dijaga. Karena agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan, salah arah. Semangatnya para pemuda ini luar biasa, akhirnya mereka nanti salah arah saking semangatnya, atau mungkin saking semangatnya akhirnya mereka tergelincir. Baru tahu ilmu sedikit sudah Masya Allah mengkafirkan orang, atau bahkan merasa paling soleh misalnya, yang lain dianggap kafir, yang lain dianggap sesat misalnya, tanpa hak. Ya, tanpa hak. Ya. Kemudian juga apalagi para pemuda itu adalah masa-masa kata beliau yang masih bergejolak, masih sering berubah-ubah. Bahasa kita labil ya. Ya, bahasa pemuda ini masih labil, pemikirannya masih labil, akidahnya masih labil, kemudian gampang berbalik arah. Pemuda gitu, ini trennya lagi ini melo. Nanti ada tren apa lagi, ikut. Ya, nanti tahun berapa ada tren apa lagi, ikut gitu. Ya, maka harus dibimbing oleh para ulama supaya para pemuda ini semangat yang luar biasa dalam belajar agama, supaya mereka tetap di jalur yang benar. Ya, tetap di jalan yang benar. Jangan sampai semangatnya mereka ini justru malah membelokkan mereka dari jalur yang benar. Dan betapa banyak di negeri kita hal demikian. Kasihan pemuda-pemuda yang memiliki semangat luar biasa dalam beragama, namun ternyata menyimpang ke jalan-jalan kesesatan, ke jalan-jalan kebid'ahan, dan yang semisal dengannya. Kemudian kata Syekh, wa qad ja'altu taw'a aydihim risalatan fit ta'alum nakshifu al-mundassina bainahum khasyata an yurduhum wa yudayyi'u alaihim amrahum wa yuba'thiru masiratahum fit talab fayastalluhum wa hum la yash'urun. Kata beliau, dan aku telah menjadikan sebuah atau membuat sebuah risalah dalam at-ta'alim, yakni pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Syekh, yang takshifu al-mundassin,
yang membongkar syubhat atau membongkar kedok orang-orang yang menyusup di antara para pemuda-pemuda tadi. Jadi beliau punya risalah yang tujuannya untuk membongkar, hati-hati sama orang ini, hati-hati sama fulan, hati-hati sama fulan. Karena fulan-fulan ini banyak beredar di kalangan pemuda-pemuda. Ya, sebagaimana kita di negeri kita ini, hati-hati terhadap dai-dai liberal yang banyak bercokol di kampus-kampus. Ya kan? Dai-dai liberal, orang-orang liberal yang punya pemikiran yang kufur luar biasa, mereka itu banyaknya di kampus-kampus. Nah, yang di kampus-kampus ini apa? Orang tua apa orang muda? Anak-anak muda kebanyakan. Maka kita wasiatkan mereka, hati-hati. Yang ngampus atau yang ngaji di yang kuliah di universitas-universitas yang katanya universitas Islam, namun dalamnya rusak. Yang mengajarkan akidah yang menyimpang. Demikian juga yang di kuliah-kuliah umum, yang bukan kuliah agama. Itu banyak terkotori dengan pemikiran-pemikiran harokah. Di mana itu? Ada di salah satu kampus itu. Itu sampai luar biasa pengikutnya di sana. Hizbut Tahrir. Banyak bercokol di sana. Belum lagi yang Ikhwanul Muslimin. Ada murabbinya di sekolah itu. Apa istilahnya? Kegiatan keagamaan itu. Rohis, ya. Rohis ya namanya ya. Hah? KMI, Forum apa? Oh ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu banyaknya yang ya Ikhwanul Muslimin kebanyakan orang-orang haroka, orang-orang pergerakan. Maka sama Syekh dibongkar orang-orang yang menyusup itu. Supaya tidak menyesatkan mereka dan tidak menyia-nyiakan semangatnya para pemuda tadi. Kesian, sudah semangat luar biasa, tapi dapatnya orang-orang yang menyimpang seperti itu. Hanya menjadikan ternodai jalan mereka. Ya, wa yuba'thiru masiratahum fit talab, menodai perjuangan mereka, menodai semangat mereka dalam belajar agama. Sehingga mereka tersesat tanpa mereka sadari. Wal yauma akhuka yashuddu 'adudaka wa ya'khudhu biyadika fayaj'alu taw'a bananika risalatan tahmilu as-sifatal kashifah lihilyatika faha anadha aj'alu sinnal qalam 'alal qirtas. Kata beliau, nah sekarang ini kata penulis, akhuka, saudaramu ini, yaitu maksudnya beliau Syekh Bakar Abu Zaid. Saudaramu ini ya'khudhu biyadik, mengambil tanganmu. Artinya ingin untuk membantumu. Yashuddu 'adudaka, untuk membantumu, untuk menguatkanmu dalam belajar agama ini. Nah, aku memuat risalah-risalah yang sifat kasyifah, yang memuat di dalamnya sifat-sifat yang menyingkap lihilyatika, ya, menyingkap berbagai perhiasan yang ada di dalam dirimu. Kau itu punya perhiasan, saking gak ketok. Ya, kau punya semangat luar biasa. Nah, semangatmu ini tertutupi, itu perhiasan. Tertutupi dengan banyaknya penyusup-penyusup syubhat-syubhat itu tadi. Ibarat orang kalau pakai pakai perhiasan yang bagus, tapi ketutup lumpur. Kelihatan nggak perhiasannya? Nggak kelihatan. Dia punya perhiasan, saking nggak ketok. Kelihatan lumpur. Saking nggak kelihatan perhiasannya. Maka risalah ini untuk menyingkap perhiasan itu. Para pemuda-pemuda yang punya semangat tinggi dalam belajar ilmu agama, dikembalikan lagi perhiasannya yang telah dinodai oleh ahlus syubhat itu. Ya, faha anadha aj'alu sinnal qalam 'alal qirtas. Maka inilah aku yang menggoreskan tinta atau menggoreskan pena di atas kertas. Maksudnya buku ini. Fatlu ma arkumulaka an'amallahu bika ainan. Maka bacalah apa yang telah aku tulis, apa yang telah aku torehkan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu untuk memudahkan mengamalkan apa yang aku tulis ini. Laqad tawaradat mujibatus syara' ala anna tahalli bimahasinil adab wa makarimil akhlaq wal hadyi al hasan
wasamtis soleh. Sungguh telah banyak di dalam syariat, artinya telah banyak dalil-dalil di dalam syariat yang mewajibkan seorang muslim untuk menghiasi dirinya dengan mahasinil adab, adab-adab yang baik, wa makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji, wa hadi al-hasan, yakni petunjuk yang baik, wasamtis soleh, dan juga menghiasi sifat seorang muslim. Wajibnya kita menghiasi sifat-sifat yang ada pada kita dengan sifat-sifat yang soleh. Ya, bukan cuman soleh sebatas topeng saja sampai rumah dilepas solehnya, enggak. Tapi berusaha dia menjadi orang yang soleh fisir wal alaniyah, baik dalam kondisi sendiri ataupun dalam kondisi keramaian. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan itu, kata beliau. Simmatu ahlil Islam, karena itu adalah tanda seorang di atas keislaman, tanda seorang muslim. Wa annal ilma wa huwa athmanu durratin fi taji syara' al-mutahhar la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabi. Kata beliau, dan sesungguhnya ilmu ini adalah ibarat perhiasan yang paling tinggi dalam mahkota. Mahkota itu kan banyak perhiasannya ya. Ada yang murah, yang agak mahal. Nah, di antara perhiasan-perhiasan itu ada ada berlian yang paling mahal di mahkota itu. Nah, berlian yang paling mahal di mahkota itu adalah ilmu tersebut. Nah, seorang tidak akan mungkin bisa sampai kepada perhiasan yang mahal itu, ilmu yang ada di mahkota itu, perhiasan berlian yang ada di mahkota itu, seorang tidak akan bisa sampai mendapatkan itu kecuali dia harus menghiasi dirinya dengan adab-adab dalam berilmu. Al-mutahalli an afatihi, dia membersihkan diri dari segala penyakit-penyakit ilmu itu. Penyakit ilmu disebutkan kalau nggak salah oleh siapa? Fudail bin Iyad atau siapa? Sebentar, baru kemarin kok. Afatul ilmi an-nisyan. Oleh Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan afatul ilmi an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Penyakitnya ilmu adalah lali dan tidak adanya murojaah. Itu penyakitnya, virusnya. Ya, virusnya ilmu adalah lupa dan tidak adanya murojaah. Ini kata Imam Az-Zuhri. Maka seorang harus membersihkan diri dari penyakit-penyakit itu. Walihada anahal ulama bil bahthi wat tanbih. Oleh karenanya para ulama memberikan perhatian terhadap masalah ilmu ini. Yang memberikan perhatian terhadap masalah ilmu ini. Mereka para ulama meneliti dalil-dalil dan juga para ulama memberikan warning, perhatian, peringatan kepada kaum muslimin untuk mereka menghiasi diri dengan hias akhlak-akhlak yang baik ketika belajar. Wa afraduha bitta'lif, bahkan mereka menyendirikan, para ulama ini menyendirikan karya-karya mereka khusus membahas tentang masalah ilmu, adab-adab berilmu. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya Kitabul Ilm, ya, kitab Al-Ilm. Imma ala wajhil umum likafatil ulum, bisa jadi para ulama menulisnya itu secara umum, au ala wajhil khusus, atau bisa jadi menulisnya secara khusus bukunya. Ka'adabi hamalatil Qur'anil Karim. Ya, seperti buku Adab Hamalatil Quran, wa Adab Al-Muhaddits, wa Adab Al-Mufti, wa Adab Al-Qadhi, wa Adabil Muhtasib, dan yang lainnya. Ada judul-judul buku demikian. Adab seorang yang belajar hadis, adab seorang mufti tuh, yang mau berfatwa, bagaimana adabnya. Wa sya'nu huna fil adabil amah liman yasluku tariqat ta'allumi syar'i. Ya, kata beliau di sini adapun buku ini, kata beliau, wa sya'nu huna, itu ditulis menerangkan adab-adab secara umum bagi yang memang ingin menempuh jalan belajar ilmu syar'i. Tapi kalau dari awal sudah nggak ada niatan untuk belajar ilmu syar'i, ya wis jok diwaca bukunya ini. Ya, ini khusus buat yang mau meniatkan dirinya
mempelajari ilmu syar'i agar ilmu syar'i yang dia pelajari berdampak pada dirinya. Karena kita belajar itu bukan hanya sebatas koleksi ilmu. Ada yang salah dari sebagian orang cara belajarnya itu. Dia itu ngaji cuman sebatas untuk mengoleksi pengetahuan saja. Cek gak ketok gobloki ngono. Nek ditakoni wong iku cek ketok iya, cek iso jawab ngono lho. Cek gak ketok longor lolak-lolok ngono gitu. Jadi ilmu hanya sebatas untuk khazanah pengetahuan saja. Enggak, ilmu bukan buat itu. Ilmu bukan buat dikoleksi. Ya, Pak? Oh iya, biar jadi orang yang ditokohkan gitu kan. Biar jadi orang alim, biar jadi ustadz, ya biar orang menghormat kepada dia. Ya, enggak, kita belajar ilmu bukan untuk itu. Kita belajar ilmu untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar berkualitas ibadahnya. Bukan asal-asalan, bukan angger ibadah, enggak. Ya, makanya nanti ada prioritas. Yang prioritas antum pelajari adalah apa-apa yang memang diwajibkan kepada setiap hamba, yang nggak boleh seorang hamba nggak tahu. Itu yang dipelajari. Nah, ada cabang-cabang ilmu lain yang seorang hamba boleh untuk dia tidak mempelajarinya karena memang tidak membutuhkan hal itu. Seperti misalnya antum tak tanya, antum paham nggak ilmu faraid? Ilmu tentang waris. Hah? Paham antum? Kalau antum ketika mendapati kasus tentang waris, artinya paham sampai mendetail loh ya. Kalau cuman paham apa? Iya, lirijali walin nisa'i, apa itu? Apa sih dalam surat An-Nisa? Iya, pembagian waris. Itu pembagian secara global. Ya, bukan itu maksudnya. Kalau pembagian secara global, iya. Artinya pembagian secara terperinci. Bagaimana ini kalau misalnya ada seorang kakek yang meninggal, sedangkan dia punya cucu, kemudian bapaknya sudah nggak ada, apakah dia akan mendapatkan waris cucunya ini? Paham nggak maksudnya? Iya. Sampai sedetail seperti itu. Seorang Muslim nggak paham tentang masalah ini, dosa? Tidak, nggak dosa. Orang-orang yang memang bekerja di bidang itu, artinya para ulama, qadhi yang menjadi rujukan, ditanya sama orang tentang masalah itu, nah iya, dia wajib untuk mengetahui perkara waris ini. Karena dia yang akan memutuskan nanti. Nggak boleh dia jahil terhadap perkara waris ini. Adapun kita yang memang belum ada masalah waris ini, maka belum wajib bagi kita. Nah, yang wajib-wajib ini mari no dhisik. Apa? Ya tentang hal-hal yang diwajibkan seperti akidah, tauhid, ya rukun iman, ya belum lagi rukun Islam yang kita diwajibkan untuk mengerjakannya, tentang masalah sholat dan yang lainnya. Itu yang wajib. Ya, pernah ada seorang dulu datang kepada kita, minta belajar sama kita kristologi dulu. Ustaz, ana mau belajar sama antum masalah kristologi. Ya. Tak bilang, ente Quran, hadis, tauhid, sudah belajar apa belum? Gampang itu nanti. Ini kristologi yang penting. Enggak, salah belajarmu itu. Ya, kau salah belajarmu itu. Pelajari yang memang itu kau butuhkan dulu. Jangan kau mempelajari sesuatu untuk orang lain dulu. Enggak. Dulu ana awal konsepnya seperti itu. Saya ketika membahas satu kitab, misalnya Hilyah Thalibil Ilm. Ketika saya baca satu buku, ini intinya pokoknya bagaimana saya bisa menyampaikan ini kepada jamaah. Intinya itu dulu. Soal saya paham nggak paham dengan apa yang saya sampaikan, saya amalkan atau tidak apa yang saya sampaikan, urusanku. Pokoknya yang penting saya menyampaikannya kepada para jamaah. Ini keliru. Ini keliru. Justru yang harus ditanamkan dalam seorang dai adalah bagaimana ilmu yang disampaikan itu menjadi beban bagi dia untuk diamalkan. Ya, bukan caranya bagaimana supaya jamaah paham, bagaimana supaya jamaah tahu, enggak. Tapi saya dulu yang mengamalkan, saya dulu yang
menjalankan hal itu. Ya, ini yang disarankan oleh beliau. Seorang hendaklah dia membaca buku ini kalau memang dia menginginkan belajar ilmu syar'i. Wa qad kana al-ulama us-sabiqun yulaqinuna ya talqin. Nah, yulaqinuna at-tullab fi hilakil ilmi adabat talab. Dahulu para ulama, kata beliau, mereka mentalkin para tulab, para murid-murid di halakoh-halakoh ilmu. Mereka talkinkan adab-adab seorang thalib, adab-adab menuntut ilmu agama. Wa adraktu khabara akhiril iddi fi dzalika fi ba'di halaqatil ilmi fil Masjidin Nabawi asy-Syarif. Idza kana ba'dul mudarrisina fihi yudarrisu tullabahu kitab Az-Zurnuji rahimahullah al-musamma ta'lim al-muta'allim tariqat ta'allum. Ini kata beliau, aku mendapati dalam beberapa kurun waktu terakhir bahwasanya ada halakoh-halakoh di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi, di mana sebagian guru di sana mengajarkan kepada murid-muridnya kitab Az-Zarnuji yang berjudul tadi Ta'lim al-Muta'allim. Diajarkan di situ. Fa'asa an yasila ahlul ilmi hadzal habla al-wathiqa al-hadiyah li aqwamit thariq. Maka kata beliau, semoga para ulama yang telah mengajarkan adab-adab thalibul ilmi tadi, mereka benar-benar menyambungkan ya tali, ya menyambungkan tali yang kuat dari thalib kepada ilmu ini. Ya, benar-benar menyambungkan. Nah, ini ulama-ulama ini yang menyambungkan itu supaya thalib, seorang penuntut ilmu, sampai kepada tujuannya. Nah, ini para ulama yang menyambung talinya itu. Kemudian kata beliau, fayudraj tadrisu hadhil madah fi fawatihi durusil masajid. Kemudian meningkat. Setelah mereka belajar itu di Masjid Nabawi tadi, mereka meningkat para thalib ini, kemudian barulah masuk di situ ada mempelajari beberapa durus, beberapa pelajaran-pelajaran lain. Setelah belajar tentang adab-adab menuntut ilmu, baru kemudian meningkat mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain. Wa fi mawadid dirasah an-nidhamiyah, di bawah kurikulum yang sudah terstruktur. Wa arju an yakuna hadat taqyid fatihata khairin fit tanbih ala ihya'i hadhil madah allati tuhadzibu at-talib wa tasluku bihi al-ajjada fi adabit talib atau adabit talab wa hamlil ilmi. Kata beliau, semoga aku berharap dengan aku menulis kitab ini membuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi penggugah agar hidupnya pembahasan tentang satu ini, hidupnya pembahasan tentang adab menuntut ilmu. Supaya orang, kata beliau, supaya orang yang berada di atas jalan menuntut ilmu ini benar-benar dia membawa ilmu tersebut. Karena kalau tidak dihiasi dengan adab yang bagus, ilmu yang dia dapatkan akan kocar-kacir, keleleran. Ya, adapun kalau dia menghiasi dengan baik adab-adab belajar ini, dia terstruktur belajarnya, ya dia hiasi dirinya dengan akhlak yang baik, maka ilmu yang didapatkan itu digenggam sama dia. Tidak ucul, gak ucul ilmunya. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian Anda mengatakan, "Oh enggak, saya bisa kok." Meskipun saya tidak menghiasi diri dengan adab-adab. Saya tidak menstruktur metode belajar saya bisa kok mendapatkan ilmu. Enggak. Ini merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita. Wa adabihi ma'a nafsihi, dan adabnya dia bersama dirinya. Wa ma'a mudarrisihi, adabnya dia bersama gurunya. Wa darsihi, adab dia bersama pelajaran yang sedang dia pelajari. Wa zamilihi, adabnya dia bersama temannya. Wa kitabihi, dan bahkan adab terhadap kitab akan dibahas di kitab di sini. Ya, kita
Mungkin kitab ini selesai ngaji, ya kan? Atau mungkin taruh keleleran, atau mungkin taruh di mana? Ya, taruh lemari, pokoknya keleleran sudah, nggak ngurus itu. Itu ada adabnya, nanti dibahas sama beliau. Sampai urusan kitab benda mati, ada adab kita kepada kitab itu. Wa thamarati ilmihi wa hakadha fi marahili hayatihi. Demikian juga tentang buah dari ilmu yang dia dapatkan itu. Itu juga ada adabnya. Setelah kita mempelajari ilmu kan kita jadi tahu. Nah, bagaimana adab kita terhadap ilmu yang baru kita pelajari itu? Tuh. Ya, wa hakadha fi marahil hayati. Fa ilaika hiliyatan tahwi majmu'ata adabin wa nawaqiduha majmu'atu afatin. Maka inilah yang ada di hadapan Anda, hilyah, perhiasan-perhiasan yang berisi tentang kumpulan adab-adab dan juga penyakit-penyakitnya yang membatalkan, yang membuat seseorang akhirnya terhalangi dari ilmu itu. Fa idza fata adabun minha iktarafa al-mufarritu afatan min afatihi. Apabila ada satu adab yang hilang, maka seorang penuntut ilmu yang tadi meremehkan adab-adab itu, dia akan banyak mengalami penyakit-penyakit dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ya, meremehkan satu adab itu akan mengundang penyakit-penyakit yang lain. Alah ini tok kok dipermasalahno. Ya. Lama kelamaan terus meningkat. Lama kelamaan akan banyak penyakit-penyakit hati yang dia alami, sehingga akhirnya sampai pada titik malas lagi belajar. Sampai pada titik meninggalkan majelis ilmu. Kalau sudah meninggalkan majelis ilmu, menyimpang dari jalan yang hak. Kalau sudah menyimpang dari jalan yang hak sampai pada titik kekufuran. Sampai pada titik kekufuran hanya gara-gara masalah yang sepele ini. Ya berapa banyak sih masalah sepele tapi dampaknya besar. Ya, salah satunya ini. Makanya beliau peringatkan di sini jangan sampai kehilangan adab. Famukillun wa mustakfirun. Ada yang kehilangan sedikit dan ada yang kehilangan banyak. Wa kama anna hadhil adab darajatun sa'idatun ila sunnah fal wujub fanawaqiduha darakatun habidatun ilal karahati wat tahrim. Nah, sebagaimana adab-adab yang akan dibahas ini itu darajat. Bertingkat-tingkat. Ya, menuju ke sunnah bisa wajib. Bisa sunnah sampai wajib. Nah, demikian juga pembatal-pembatal ilmu itu itu bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Darokat. Innal munafiqina fi darkil asfal. Ya, kalau surga derajat, kalau neraka darokat. Nah, pembatal-pembatal ilmu itu adalah darokat yang bisa yang sampai pada titik level makruh dan juga bisa sampai pada level haram. Ya, jadi saya ulangi, adab-adab yang akan kita bahas ini ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya wajib. Nggak boleh enggak. Kalau ditinggalkan bisa berdosa. Nah, pembatal-pembatal artinya pelanggaran-pelanggaran dalam menuntut ilmu, pelanggaran-pelanggaran dalam menuntut ilmu itu bisa sifatnya makruh, bahkan bisa sampai sifatnya haram. Ya, bisa sifatnya makruh sampai haram. Nah, di antara yang pernah kita baca di sini, beliau melarang kepada orang yang belajar ilmu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar ilmu. Seperti beliau melihat sebagian orang, ini nggak tahu syarahnya Syekh Utsaimin, kayaknya ucapannya Syekh Utsaimin ini, syarahnya Syekh Utsaimin yang ana baca di sini. Fenomena di mana sebagian orang ketika menuntut ilmu itu sibuk dengan sibuk dengan surbannya. Kalau di Saudi gitu, ya ada orang ngaji itu, sering kita dapati di Masjid Nabawi. Sitik-sitik menekno, ya, rodok mencong titik, tahu ya, surbannya kan ada muncungnya tengah itu, rodok mencong titik di benekno gitu. Lagi nulis agak diturunno lagi gitu. Sibuk sama itunya tok. Mulai awal sampai akhir sibuk menekno ini tok. Itu juga termasuk salah satu hal yang merusak
seorang thalib dalam menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan apa-apa yang di luar menuntut ilmu tadi. Nah, kalau di negeri kita menekno kopiah, menekno peci, menekno mane, atau menekno rambut gitu. Napung lagi ngaji kok menekno rambut. Nah, itu hukumnya apa itu? Dosa? Haram? Makruh. Ya, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Cuman kalau ngaji sambil ngerokok, ada nggak? Ada. Ngaji sambil pegang rokok, baca kitab lagi. Ustadznya juga, ya, kiainya juga ngaji sambil ngerokok. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi sedikit lagi kata beliau. Beliau mengatakan wa minha ma yashmalu umumal khalqi min kulli mukallaf. Di antara adab-adab yang disebutkan dalam kitab ini mencakup keumuman akhlak. Ya, mencakup keumuman akhlak yang memang Allah bebankan kepada setiap hambanya. Keumuman akhlak, ya, bertutur kata yang sopan, lemah lembut. Apa cuman di ngaji tok, di tempat kajian tok kayak gitu? Tidak. Itu akhlak umum, baik penuntut ilmu ataupun bukan, harus berakhlak seperti itu. Wa minha ma yahtassu bihi talibul ilm. Tapi di antara adab-adab yang saya sebutkan dalam kitab ini, ada yang memang khusus buat penuntut ilmu tok. Ya, tidak untuk yang lain. Wa minha ma yudraku bi darurati syara'. Di antara adab-adab itu ada yang memang diketahui dalilnya, diketahui ketetapannya di dalam syariat. Wa minha ma yu'rafu bit taba'. Tapi sebagian dari adab-adab ini itu adalah karena berdasarkan kebiasaan manusia. Memang nggak ada dalilnya. Kayak tadi larangan betulin imamah. Ada dalilnya? Nggak ada. Cuman memang itu secara kebiasaan nggak pantas, nggak elok. Ya. Sama juga mohon maaf, sebagian orang terkadang ketika ya ini apa? Main-main janggut, ya, atau mungkin main HP. Ini yang sering main HP. Ya, kita husnudon, nyatet mungkin gitu loh. Ya, tapi kok sambil senyum-senyum, itu saya herannya itu. Saya pernah negur satu orang, ya. Saya tegur langsung di majelis itu. Karena mungkin orangnya lebih muda dari anak itu. Nah, bilang, "Akhi, afwan, kalau antum mau chattingan, asan di luar. Ya, tolong hormati majelis ilmu." Terus dia bilang, "Oh enggak Ustadz, ini mencatat faedah." Oh, toyib. Tapi ternyata lihat-lihat dari jauh kok mesem-mesem deh. Senyum-senyum gitu. Nah, ini dibujui, ngapusi. Nah, maka ini juga, apa ada dalilnya itu haram? Kalau dia balas, emang ada dalilnya. Kalau ngaji nggak boleh balas chattingan. Ada dalilnya, larangannya? Nggak ada, tapi secara uruf, ya secara kebiasaan manusia itu adalah perbuatan yang nggak elok, yang nggak pantas, menunjukkan tidak menghormati. Sebagaimana antum ketika berbicara, kemudian anak antum sibuk WA-an, antum marah atau biasa saja? Hah? Marah, nggak direken antum itu. Ya. Maka diantaranya ada yang berdasarkan tabiat manusia. Wa yadullu alaihi umumus syara'. Tapi syariat pun juga menunjukkan hal itu. Maksudnya syariat juga memerintahkan kita untuk mengikuti urf. Mengikuti urf yang memang selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urf, kebiasaan manusia itu terkadang menjadi timbangan dalam syariat. Contoh, berapa di dalam syariat nafkah suami kepada istri? Nominalnya berapa? Hah? Diatur nggak nominalnya? Nggak ada. Berarti dikembalikan ke urf, dikembalikan ke kebiasaan. Makanya jadi timbangan. Urf di Indonesia beda sama urf di luar negeri misalnya. Ya, antum di luar negeri nikah sama orang luar negeri. Ya, mereka makan makanan berat cuma 2 kali sehari. Ya kan? Orang-orang bule itu makanan bahkan nggak makan nasi kadang kan. Roti makanannya, ya kalaupun makan nasi paling cuma sedikit. Nah itu antum nafkahnya kayak gitu.
Ya, jangan kemudian ketika setelah menikah sama orang luar negeri, hanya cerai menikah sama orang Indonesia, dikei nafkah kok ngono pisan. Juga gelem. Karena orang Indonesia makannya berapa? 3 kali. Harus apa? Sego. Itu urfnya memang demikian. Ya, ikuti urf itu. Berpakaian, gitu kan. Jangan memakai pakaian-pakaian yang tidak lazim dipakai sama orang seng. Itu sudah kita bahas ya di tempatnya Pak Ardoi kemarin ya. Iya. Minal hamli ala mahasinil adab, di mana syariat memerintahkan kita untuk menghiasi dengan adab-adab yang baik, wa makarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia, walam a'ni al istifa lakinna siyaqataha tajri ala sabili dorbil mithal. Ya, kata beliau di sini, aku tidak membahas semua persoalan adab. Nah, di sini beliau tidak membahas semua persoalan adab, tapi di sini beliau hanya membahas sebagian saja untuk contoh. Ya, untuk sebagai contoh saja. Qasidan ad-dalalata 'alal muhimmat, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang terpentingnya saja. Fa idza wafaqat nafsan salihatan laha tanawalat hadzal qalil fakatharathu wa hadzal mujmal fafassalathu Kata beliau, apabila adab ini sesuai dengan jiwa seseorang, ya, maka apabila adab ini sesuai dengan jiwa seseorang, maka adab tersebut akan kau dapati pasti dia akan terus banyak dan berkembang. Ketika adab-adab yang disampaikan ini match dengan jiwa seseorang, maka dia akan terus berkembang dan berkembang. Wa man akhadha biha intafa'a wa nafa'a, dan barang siapa yang mengambil adab-adab ini, maka dia akan mendapatkan manfaat dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wa hiya bidauriha ma'khudatun min adabi man barakallahu fi ilmihim, dan sejatinya ya adab-adab ini itu diambil dari orang-orang yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Jadi sebagian dari adab-adab ini mencontoh ulama-ulama yang memang diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan diberkahi ilmunya adalah di mana dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu tersebut. Di saat orang lain susah untuk memahaminya. Ini tanda kebaikan dari Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah pahamkan dia agama ini. Jadi kalau Anda mendapati saya belajar, ya saya membaca kitab ini, saya mendengarkan kajian ini, alhamdulillah cepat mudengi. Maka itu husnudzon kepada Allah. Berarti Allah menginginkan kebaikan untuk saya. Tapi kalaupun kita susah memahami, sedangkan orang-orang lain mudah memahaminya, kita kok paling soro dewi. Ada orang-orang kayak gitu itu. Liani paham kabeh, detok gak paham. Susah dijelaskan lagi tetap gak paham-paham. Ya, ini berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Entah niatnya yang salah, ya kan? Atau memang tujuannya yang salah dalam belajar ilmu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan ilmu dan siapa yang tidak pantas mendapatkan ilmu. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, di mana para ulama-ulama yang diberkahi ilmunya itu mereka menjadi imam yang diteladani oleh manusia setelahnya. Jama'anallahu bihim fi jannatihi, amin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surganya kelak, amin. Baik, itu tadi muqaddimah dari kitab ini. Insyaallah pembahasan berikutnya masuk ke pasal yang pertama. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini nanti akan dibahas tentang niatnya dia dalam belajar ilmu syar'i. Terus kemudian bagaimana nanti dia berpakaian,
bagaimana nanti dia berucap, berdandan, dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi dikatakan sebagai penuntut ilmu itu tidak hanya untuk koleksi tapi untuk disampaikan. Diamalkan dulu. Pertanyaan saya, tidak semua orang bisa menjadi mubalik. Bagaimana cara untuk mengamalkan dan menyampaikan? Nggak harus ceramah ya. Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Anda ketika ngobrol sama teman, sampaikan hadis Nabi SAW, sampaikan firman Allah Azza wa Jalla, sampaikan ilmu yang Anda dapatkan kepada dia. Anda ketika pulang ke rumah, habis dari kajian pulang ke rumah, sampaikan kepada istri, kepada anak. Ya kan? Gak harus kemudian seorang ceramah di depan umum, innal hamdalillah nahmaduhu. Ya. Atau mungkin karena semangat untuk menyampaikan, akhirnya sibuk menyampaikan, bukan sibuk belajarnya, malah sibuk menyampaikannya. Belajarnya cuma sedikit, menyampaikannya yang lama. Berapa bulan biasanya? Hah? Berapa bulan biasanya? 4 bulan gitu kan. Belajarnya cuma sebentar. Dakwahnya yang hulu. Ini dakwahnya 4 bulan. Kon belajarmu pirang tahun sean? Ya sebentar, baru kemarin ya satu ikut pengajian sekali tok terus khuruj. Ya, ini nggak benar. Justru yang dia harus proporsional antara apa yang dia pelajari dengan apa yang dia dakwahkan, itu sinkron, match. Nah, wallahu a'lam. Saya belum, sabar antum. Ada yang sini. Kebalikan anak berarti. Jadi ilmu faraid itu kalau buka kitabnya kan enak, tapi mau bukanya itu yang malas gitu. Kan termasuk fardu kifayah. Iya. Ilmu yang paling pertama kali bilang. Ya, Anda juga nggak tahu bagaimana memurojaah ilmu faraid itu, apa rumus-rumusnya gitu. Oh, iya. Ketika kita memurojaah sesuatu, maka lebih efektif adalah memurojaah apa yang kita tulis. Memurojaah apa yang kita tulis. Itu lebih efektif daripada kita memurojaah kitabnya secara utuh. Karena memori kita, ini diantara kehebatannya, memori kita itu lebih lengket mengingat apa yang tergores dengan tangan kita, apa yang kita tulis. Itu memori kita lebih kuat menangkapnya daripada ketikan. Ya ketikan tetap bisa diingat, cuman lebih ingat lagi kalau nulis dewi. Makanya Imam Syafi'i nggak punya kitab, tapi beliau tetap nulis. Dengan apa? Dengan jari dan tangannya. Tetap nulis dia, menyimak Imam Malik. Yang beliau menyimak Imam Malik ketika itu beliau hanya menulis dengan jari dan tangannya. Ya, atau dengan pasir yang ada di bawahnya beliau tulis. Ya nggak bisa dibawa pulang dong, ya kan? Tapi dengan itu dia mengingat, dengan gerakan-gerakan tadi itu dia mengingat. Ya, kalau anak nggak bisa kayak gitu, tetap harus nulis. Ya tetap harus nulis. Maka dengan tulisan-tulisan itu, apalagi kalau tulisannya itu kayak dokter. Iya, tulisannya kayak dokter. Antum berusaha untuk memikirkan iki opo tulisan iki yo. Nulis-nulis dewe, lali-lali dewe. Iki nulis opo ini? Nah, di situ kan ada otak kita bekerja. Kemudian kita lihat redaksi sebelumnya apa, kita lihat redaksi setelahnya apa. Oh, berarti ini saya menulis ini berarti. Ya kan? Misalnya nulis sallallahu alaihi wasallam. Iki opo yo? Lihat sebelahnya Rasulullah. Oh, berarti iki sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah. Tapi kan di situ ada bentuk mikirnya. Coba kalau kitab. Ya, kitab mengalir saja. Ya, ini bukan berarti kemudian kitabnya ditinggalkan, enggak. Tetap. Ya, kemudian ketika memurojaah, ini anak pribadi ya.
Kalau mungkin punya metode lain, terserah. Jadi satu kitab misalnya yang memang matan yang masyhur dipelajari, itu biasanya disyarah oleh banyak ulama. Seperti kitab Tauhid saja. Kitab Tauhid yang mensyarah siapa? Wah, banyak yang mensyarah kitab Tauhid. Ada Fathul Majid, ada Al-Qaulul Mufid, Syekh Utsaimin, ya, ada ya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan yang lainnya. Usahakan, ya kalau antum punya kitabnya ya, kalau usahakan ketika antum membaca kitab tersebut, pakai satu syarah dulu. Pakai satu syarah dulu. Selesai, baru kemudian beberapa saat setelahnya, antum mau murojaah, pakai syarah yang lain. Pakai syarah ulama yang lain. Sama juga kalau nggak punya kitab, nonton YouTube-nya lah. Ya, Ustadz siapa misalnya yang membahas kitab Tauhid. Ya, antum lihat, tapi Ustadz yang ahlu sunnah ya. Karena orang-orang Khawarij juga bahas itu. Hati-hati. Ustadz ahlu sunnah, antum lihat, selesai satu rangkaian kitab itu, entah berapa edisi itu antum saksikan. Ketika mau murojaah lagi, nah itu mending pakai Ustadz yang lain. Anak kayak gitu. Ya, misalnya anak sekarang mau mempelajari, ini sekarang sedang memurojaah Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad. Sebelumnya sudah hatam Usulus Sunnah Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Sudah hatam sudah. Nah sekarang saya ingin memurojaah, maka saya pakai syarah ulama yang lain. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Mulai saya tonton. Nah, ini lebih banyak mendapatkan ilmu dan sekaligus memurojaah kitab usul sunnah itu tadi. Jadi double. Mendapatkan tambahan ilmu baru dari ulama yang baru, tapi matannya tetap murojaah. Ya. Wallahu a'lam, ini yang kita jalankan. Wallahu a'lam. Tapi yang lain? Berkaitan dengan sholat itu. Apa itu? Sholat ada yang ketinggalan. Ya. Mengenai perempuan yang haid. Saya pernah dengar gini, seperti kalau dia tahunya setelah subuh atau misalnya jam 4:30 tahunya bersih dan mandi, itu katanya sholat maghrib isanya dia dikodok dulu baru subuh. Itu gimana? Saya belum paham. Wallahu a'lam, kalau ada pendapat demikian, cuman yang kita dapati seorang kalau dia memang kebiasaannya di hari itu memang harusnya dia sudah selesai haidnya, kebiasaannya dia memang sudah selesai harusnya haidnya. Cuman dia dapati mungkin masih ada sisa-sisanya. Akhirnya dia tidur misalnya. Ketika maghrib itu dia tidur karena dia menganggap masih belum selesai haidnya. Tapi secara kebiasaan harusnya selesai. Hanya dia tidur tanpa dia sadari harusnya ketika itu sudah selesai memang. Nah ketika subuh dia bangun, maka dia dihukumi belum sholat maghrib dan isya. Dia dihukumi belum sholat maghrib dan isya. Karena memang harusnya dia sholat maghrib dan isya. Karena itu waktu yang harusnya dia sudah selesai haidnya. Cuman karena dia tidur, hanya dia nggak tahu kalau itu sudah selesai haidnya. Dia baru sadar kalau haidnya selesai ketika subuh. Maka mungkin kalau yang tadi dikatakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya setelah isya itu masih ada ya? Apa tandanya seorang sudah selesai dari haid? Munculnya cairan putih. Itu tandanya. Ketika dia tahu bahwa munculnya cairan putih itu terjadi ketika subuh, maka enggak. Isya dan maghribnya itu memang tidak diwajibkan atas dia, belum diwajibkan atas dia. Dan tidak ada qadha. Karena posisinya masih haid. Baru ketika subuh dia dapati muncul cairan putih yang menandakan selesai haidnya itu. Nah, maka baru ketika itu disyariatkan, mulai berlaku syariat sholat. Terhitung sejak subuh dia. Ya. Ini, kalau enggak, maka ini yang dikatakan Aisyah ketika ditanya oleh seorang wanita, ma balun nisa taqdis saum wala taqdis shalah. Kenapa sih perempuan-perempuan itu kok disuruh mengqadha puasa ketika haid, tapi kok tidak disuruh mengqadha sholat? Apa kata Aisyah?
aharuriyatun anti, apa kau wanita khawarij? Karena fikihnya khawarij gitu. Meskipun kita haid, bukan terus nggak sholat, sholatnya harus dikodok. Strong mereka itu. Dalam urusan-urusan yang syariat memberi keluasan, mereka kenceng. Tapi ketika syariat memberi syariat memberi kekencengan, kekencengan ini. Syariat tidak mentolerir, justru mereka bermudah-mudahan. Teringat kisah, kalau nggak salah dibawakan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, salah seorang ulama Mesir, di mana ISIS waktu itu ketika masih viral-viralnya itu, mereka banyak membunuh kaum muslimin termasuk para wanita. Ya, mereka pegang kepalanya dan mereka gorok lehernya. Tahu mereka kemudian berselisih tentang apa? Gimana ini megang kepala wanita ini? Ya, gimana ini pegang kepala wanita ini? Haram apa enggak ya? Sing dibahas apa nih? Megang rambutnya wanita ini. Iya, kan bukan mahram ini. Dosa apa enggak ini ya? Ini enggak dibahas sampai deh. Paham ya? Menyembelihnya enggak dibahas ini. Nah, ini fikihnya khawarij. Urusan-urusan yang sepele mereka bawa kenceng. Urusan-urusan yang fatal justru dibawa santai sama mereka. Maka Allah alam yang anak ketahui kayak gitu. Kapan dia sudah selesai haidnya, ketika itu juga dia sudah diperintahkan sholat. Adapun ketika belum selesai haidnya, maka nggak perlu dikodok. Kecuali tadi, itu sudah menjadi kebiasaannya dia. Saking nggak disadari karena dia masih tidur misalnya. Harusnya sudah itu, selesai haidnya itu. Maka iya, kalau yang kayak itu kodok. Ketika subuh dia kerjakan sholat isya, sholat maghrib dan isya, baru kemudian sholat subuh. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mendengarkan mukadimah daripada tentang hidayah ini, berarti sebetulnya pertama kali yang kita yang Pak sampaikan sebetulnya kan ada pada dulu Pak tadi ya. Sebetulnya ya. Terus yang saya tanyakan lagi itu, apakah kita itu disamakan dengan penuntut ilmu yang di sekolah-sekolah itu Pak Ustaz? Apa kita sama dalam adab-adabnya nanti Pak Ustaz? Iya, makanya tadi dibedakan sama beliau. Ada adab-adab yang memang insya Allah semua kita ini memahaminya, mengetahuinya. Karena itu memang akhlak secara umum. Ya, misalnya, antum apa perlu belajar kitab ini untuk mengingkari orang yang datang ke kajian pakai kaos oblong? Antum perlu baca kitab ini dulu nggak? Atau antum sudah tahu kalau itu bukan termasuk adab yang baik? Sudah tahu. Ya, pengajian pakai kaos oblong, pakai kaos kutang. Emang ada di zamannya Zoom. Online. Zamannya kajian online. Agak kelamben malah nih. Iya, mentang-mentang kau sing delok gitu. Iya. Siapa ya? Ada kawan kita pernah ditegur gara-gara waktu kajian online dengan Syekh Walid, ya kalau nggak salah Syekh Walid Saifun Nasr, muridnya Syekh Albani, kajian online biasa kita adakan, itu ditegur gara-gara dia itu backgroundnya itu gantungan baju. Ini dia online gini, ya di kamarnya misalnya pakai baju normal, tapi belakangnya itu gantungan baju gitu. Dia bilang itu laisan minal adab gitu, bukan termasuk adab kayak gitu, nggak menghormati adab. Gantungan kelambi, ya Allah, mungkin ono celana dalam ya tahu apa Allah alam gitu loh. Bajunya sih sopan gitu loh, dia pakai baju sopan gitu, cuman backgroundnya kan gak enak gitu, sampai segitunya, ya sampai segitunya. Ya, maka itu apakah perlu kitab? Nggak perlu, itu adab yang memang sudah umum berjalan. Cuman memang perlu kita ini kadang ditanbih, dikasih peringatan, diingatkan dengan hal-hal kayak gitu itu. Ya. Nah, apakah kita sama dengan tolib yang belajar di kampus-kampus? Ya, secara adab-adabnya sama, tapi secara peraturan-peraturan sekolah mungkin beda. Ya, secara peraturan mereka punya peraturan sendiri, misalnya harus pakai seragam misalnya, harus pakai warna putih misalnya. Ya, itu peraturan sekolahnya itu. Ya, peraturan sekolahnya. Adapun kalau di sini pakai bebas nggak masalah.
Ya cuman beda itunya saja. Tapi secara umum adab-adabnya sama kurang lebih. Adab bertanya bagaimana, ya adab dalam berbicara kepada guru bagaimana, adab berbicara kepada teman bagaimana, sama itu antara yang di sini dengan yang di sekolah-sekolah. Tapi yang terakhir, kalau itu sudah kebiasaannya, jadi gini, kalau memang itu sudah kebiasaannya, maksudnya kebiasaannya memang saya tanggal sekian ini harusnya sudah selesai haid. Secara kebiasaan memang demikian. Dan memang ketika dilihat sudah berhenti darahnya, hanya saja memang ada sisa-sisa coklat, bercak-bercak coklat. Ya. Maka ketika bercak-bercak coklat ini masih ada di situ, maka dia tetap sudah dihukumi suci. Ya, dia sudah tetap dihukumi suci dan boleh dia mandi kemudian dia sholat. Namun ternyata kalau masih keluar lagi, maka ya sudah, berarti diteruskan haidnya itu tadi. Sampai akhirnya muncul, itu tadi, sudah muncul tanda putih, masih ada bercak coklat. Paham maksudnya ya? Tandanya itu tadi, sudah muncul tanda putih, tapi ketika dilihat masih ada bercak coklat. Maka itu sudah diwajibkan atas dia sholat. Tapi kalau cuma bercak coklat, belum muncul tanda putih, maka enggak. Dia belum dianggap selesai haidnya. Ya, dia belum dianggap selesai haidnya. Makanya dengan dua faktor tadi, dilihat kebiasaannya, sama bercak putihnya itu tadi, tanda putihnya itu tadi. Kalau dua ini terpenuhi, iya dia sudah selesai haidnya tadi. Adapun kalau di luar kebiasaannya, kan kadang orang yang siklusnya itu berubah karena mungkin habis melahirkan, biasanya kan siklus haidnya itu jadi berubah, atau karena hormon dan yang lainnya. Ini kasus beda lagi. Tapi kalau secara umum, keumuman wanita itu tadi, dua hal itu tadi. Ada nggak batasan maksimal harus berapa hari? Kalau lebih dari misalnya 7 hari, walaupun misalnya keluar tetap harus sholat? Enggak sih, kalau keluar tetap tidak wajib sholat, meskipun lebih dari itu, iya. Tetap nggak boleh, karena itu darah kotor, nggak mungkin antum wudhu, dia kok antum yang wudhu, ngapain? Iya. Ya, dia wudhu atau mandi besar sekalipun, tapi ternyata masih keluar, terus gimana sholatnya? Dalam kondisi dia masih keluar seperti itu, nggak bisa. Jadi tidak ada batasan waktu. Kalau meskipun sudah 7 hari tetap keluar, wajib tetap sholat, nggak bisa. Sholat ya apa sholat itu loh. Dia dalam kondisi yang kotor, najis. Gitu. Maka nggak ada batasan waktu. Sepanjang dia masih keluar, belum muncul tanda putih, dia tidak dibolehkan sholat. Baik jamaah, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.